Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas mengenai sistem masa pegas redaman kritis. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ketua Hadisa dengan NIM H10112211009. Kemudian ada Bang Muhammad Zaki dengan H10112211027. Kemudian Husnul Khotimah dengan NIM H10112311043. Kemudian ada Hartulanus Goita dengan NIM H10112311056. Lanjut ada Hijrika Fauhan dengan NIM H10112311002. Dan terakhir saya sendiri, Indra Wahyu Saputro dengan NIM H10112311044. Untuk pembahasan redaman kritis akan dipresentasikan oleh teman saya Hadisa. Redaman kritis dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai getaran yang harus dikendalikan. Salah satunya adalah redaman kritis kondisi optimal dalam sistem osilasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Husnul Khotimah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konsep dasar getaran. Nah, untuk sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengingat dulu kedua materi yang sudah kita pahami, yaitu hukum Hooke dan hukum Newton kedua. Nah, dari hukum Newton kedua kita dapatkan untuk persamaannya yaitu F sama dengan M dikali D kuadrat X per dt kuadrat. Dan yang selanjutnya yaitu hukum Hooke. Nah, dari hukum Hooke kita dapatkan persamaannya yaitu F sama dengan min Kx. Dari kedua hukum persamaan tersebut kita dapat model massa pegas tanpa redamannya yaitu M dikali D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min Kx. Lalu M D kuadrat X per dt kuadrat plus Kx sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita mendapatkan persamaan gesekannya yaitu F sama dengan min C dx per dt. Sehingga dari ketiga persamaan tersebut didapatlah persamaan pegas dengan redaman yaitu M D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min Kx. Lalu kita kurangkan dengan persamaan gesekan yang sebelumnya yaitu min C dx per dt. Lalu didapatlah persamaannya yaitu dx D kuadrat X per dt kuadrat plus C dx per dt plus Kx sama dengan 0. Nah, lalu kita dapatkan persamaan dengan redamannya yaitu persamaan diferensial yang dapat diketahui yaitu persamaannya M dikali D kuadrat X per dt kuadrat plus C dx per dt plus Kx sama dengan 0. Dari model persamaan tersebut kita dapat menyelesaikannya dengan model persamaan diferensial parsial biasa dengan persamaan karakteristiknya yaitu lambda 1,2 sama dengan min C plus minus akar C kuadrat min 4K kali M per 2 kali M. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari persamaan karakteristik yang sudah dijelaskan oleh teman saya, di sini saya mendapatkan 3 kondisi yang dapat dikategorikan berdasarkan nilai faktor redaman yaitu zeta. Untuk yang pertama itu underdamped dengan zeta lebih kecil dari 1, yaitu sistem mengalami osilasi atau berayun dulu sebelum akhirnya tenang. Ini sering disebut memantul karena ada getaran bolak-balik yang makin lama mengecil. Nah, untuk kondisi yang kedua yaitu critical damp dengan zeta sama dengan 1. Pada sistem atau kondisi ini itu kembali ke titik seimbang dengan paling cepat tanpa osilasi. Nah, pada kondisi ini
yang dianggap paling ideal karena sistem langsung stabil tanpa berlebihan. Nah, untuk kondisi yang ketiga itu ada overdamp dengan zeta lebih besar dari 1. Nah, pada overdamp dengan zeta lebih dari 1, sistem tetap kembali ke posisi seimbang tapi lebih lambat. Pada zeta lebih besar dari 1 itu tidak ada osilasi, tapi butuh waktu lebih lama daripada kondisi kritis. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang redaman kritis. Redaman kritis sendiri adalah suatu kondisi di mana pegas dipantulkan dan kembali ke titik keseimbangan dengan cepat tanpa melakukan osilasi. Nah, kondisi ini biasanya diskriminannya yaitu C kuadrat min 4km nya sama dengan 0. Nah, karena nilai C kuadrat min 4km sama dengan 0, kita mendapatkan C kritikalnya yaitu C sama dengan 2km. Nah, kita tahu sendiri karena nilai koefisien redaman C-nya sama dengan nilai koefisien redaman kritikalnya, maka didapat damping rasionya yaitu zeta sama dengan 1. Selanjutnya baik dan karena diskriminannya juga sama dengan 0 atau C kuadrat min 4km sama dengan 0, maka kita dapat solusi karakteristiknya yaitu lambda 1 sama lambda 2 nya sama dengan min C per 2M atau sama dengan omega. Nah, dari sini kita mendapatkan solusi umum pegas dengan redaman kritisnya adalah XT sama dengan C1 plus C2T dalam kurung E pangkat omega T. Baik, selanjutnya akan dijelaskan contoh soalnya oleh teman saya Cika. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah mobil dengan massa 250 kg menggunakan sistem suspensi yang memiliki pegas dengan konstanta 20.000 Nm/meter. Untuk memastikan mobil memberikan kenyamanan dan stabilitas optimal, insinyur ingin mendesain sistem redaman yang mendekati redaman kritis. Nah, untuk soal yang A, hitunglah koefisien redaman kritis yang diperlukan agar suspensi mobil mencapai kondisi redaman kritis. Untuk soal yang B, apa yang terjadi kalau redamannya terlalu kecil, underdamp, atau terlalu besar, overdamp. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian dari contoh soal. Dari soal, kita ketahui bahwa masanya 250 kg dan konstantanya dengan 20.000 Nm/meter. Nah, untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus koefisien redaman kritis dalam sistem massa pegas peredam. Itu koefisien redaman kritis sama dengan 2 dikali akar dari konstanta dikali massa. Nah, dari rumus kita substitusikan koefisien redaman kritis sama dengan 2 dikali akar dari 250 kg dikali 20.000 Nm/meter. Lalu kita dapat 2 dikali akar dari 5 juta Newton second kuadrat per meter. Kita keluarin 5 jutanya, berarti kita dapat 2 dikali 2236 Newton second per meter. Nah, hasil akhirnya kita bulatkan, jadi kita dapat 4.472 Newton second per meter. Jadi koefisien redaman kritis untuk sistem dengan massa pegas 250 kg dan konstanta pegas 20.000 Newton per meter adalah sekitar 4.472 Newton second per meter. Nah, untuk jawaban yang B, saat redaman kurang atau underdamp, mobil jadi terlalu bergoyang seperti pegas memantul terus. Pengendalian jadi sulit, terutama di jalan yang tidak rata. Nah, untuk saat redaman berlebihan atau overdamp, mobil terasa keras dan tidak nyaman. Setiap goncangan langsung terasa. Respon mobil jadi lambat, misalnya saat belok atau mengerem. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai grafik critical damped. Kita bisa lihat grafik. Suatu pegas akan menuju titik maksimumnya dan akan kembali ke titik keseimbangannya atau 0 dengan cepat tanpa melakukan osilasi. Nah, bisa dilihat pada grafik nilai ilustrasi redaman kritis. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, kesimpulannya yaitu keredaman kritis penting karena yang pertama yaitu mampu menstabilkan sistem paling cepat dibandingkan kondisi lain. Yang kedua, mengurangi getaran berlebih sehingga sistem tidak terlalu goyah atau underdamped maupun terlalu kaku overdamped. Yang ketiga, banyak diterapkan dalam kehidupan nyata seperti pada suspensi kendaraan, peredam mesin hingga struktur jembatan. Dengan memahami konsep ini, kita bisa merancang sistem mekanis yang lebih stabil, aman, dan nyaman, terutama pada bidang teknik mesin, otomotif, dan rekayasa struktur. Getaran ada di sekitar kita dari suspensi mobil yang membuat perjalanan nyaman hingga mesin yang bekerja stabil. Tanpa redaman, dunia akan terus bergetar tanpa kendali. Dengan redaman kritis, kita belajar bagaimana mengembalikan keseimbangan dengan cepat, tepat, dan efisien. Mari kita ambil pelajaran bahwa seperti sistem mekanik, hidup kita pun butuh redaman agar tetap stabil, tidak terlalu goyah, dan tidak terlalu kaku. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Mari kita stabilkan getaran dunia mulai dari ilmu hingga kehidupan kita sehari-hari.